Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatku yang berada di mana-mana, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas sedikit dari kutip firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai nyawa pasti akan merasakan mati. Kalau kita lihat dari ayat yang sedikit ini, kullu nafsin, setiap yang bernyawa, apapun yang bernyawa pasti akan mati. Yang bernyawa bukan manusia saja, hewan juga bernyawa, tumbuhan juga bernyawa, jin juga bernyawa, iblis juga bernyawa, dan malaikat juga akan bernyawa. Maka setiap yang bernyawa yang kita sebutkan tadi pasti akan mati merasakannya. Namun kalau kita pikir-pikir, merasakan mati itu, rasa itu tentu ada terbagi. Rasa sakit dan ada juga rasa senang. Jadi kita harus memilih yang mana. Apakah kita ingin ketika kita merasakan kematian itu rasanya senang, atau ingin merasakan sakit? Tentu pilihan kita adalah merasakan kesenangan. Maka tentu tergantung kepada amal ibadah kita. Sebagaimana dalam kitab tasawuf, yaitunya kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Imam Athaillah As-Sakandari, mengatakan, wa min alamatin nujuhi fi nihayah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Sebagian dari tanda-tanda orang yang akan sukses di akhir hayatnya adalah ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Orang yang kembali, artinya orang yang bertawakal kepada Allah di awal permulaan hidupnya. Dari sini kita dapat mengambilnya. Di masa kita hidup di atas dunia ini, kita banyak beribadah. Kecil kita beribadah, muda kita beribadah, dan tua kita juga beribadah. Tentu dari awal sampai akhir kita beribadah, maka itulah tanda dari seorang kesuksesan yang matinya nanti insya Allah akan husnul khotimah. Maka orang yang seperti ini akan merasakan kematiannya yang senang. Itu kita mencari rasa yang senang. Akan tetapi ketika kita mati merasakan sakit, tentu orang ini di awal kehidupannya tidak pernah beribadah. Muda, tua, kecil, tidak diajarkan sholat, tidak pernah tahu agama, tidak mau belajar agama. Muda tambah malas belajar agama, tidak mau beribadah, apalagi udah tua. Tentu hati ini udah keras. Sebagaimana
Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adabun azim. Kalaulah hatinya dikunci, ditutup, mata ditutup, telinga ditutup, bagaimana lagi? Tidak akan bisa dibuka kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini akan mendapatkan azab yang sangat besar. Semoga kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal yang seperti itu. Allah selalu membukakan hati kita untuk selalu beribadah kepadanya. Jadi kita kembali sebagai kutipan kitab Al-Hikam tadi, orang yang akan sukses nanti di akhirnya adalah orang yang di awalnya permulaan hidupnya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seperti orang ujian, anak sekolah ujian. Tentu agar dia bisa lulus ujian, tentu di awal-awalnya dia itu telah menguasai ilmu yang akan dikeluarkan nantinya di ujian. Dia menghafal, mempelajarinya, dan menguasainya. Tentu hal seperti ini kalau ada pada dirinya, insya Allah dia akan lulus sukses di ujian. Akan tetapi ketika datangnya ujian, orang ini tidak pernah belajar, menghafal, tidak menguasai, bagaimana nantinya dia akan lulus ujian. Tetapi ketika dia menghadapi ujian, baru dia belajar, menghafal, dan ingin menguasainya, maka sedikitlah orang nantinya yang seperti ini akan sukses, dan kebanyakan orang ini tidak akan sukses. Begitulah hidup kita. Di awal kecil kita tidak pernah beribadah, muda juga tidak pernah, apalagi tua. Ketika kita telah sakit-sakitan dan hampir mati, baru kita mulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hal seperti ini, sedikit orang yang akan sukses. Apakah ketika kita akan hidup hampir mati aja kita beribadah? Apakah kita bisa husnul khotimah? Bisa, kalau izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedikit orang yang seperti ini. Tapi yang akan kebanyakan adalah orang yang di awalnya beribadah sampai akhir hayatnya dia beribadah, insya Allah dia akan husnul khotimah. Jadi itulah pilihan kita hidup di atas dunia ini. Ketika akhir hayat kita ingin merasakan gimana za'iqatul maut, sakratul maut itu, ingin merasakan yang senang, maka perbuatlah amal ibadah sebanyak-banyaknya. Atau ingin merasakan sakit yang sangat, maka berbuatlah yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah kaji kita pada hari ini. Semoga bagi yang menyampaikan berkah, dan bagi kita yang mendengar bermanfaat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahnya dari saya sendiri, benarnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.